Pada episode sebelumnya, Suster Elnara segera ingin melarikan dari kejaran Osman, pembunuh sekaligus yang memfitnah Suster El. Sebab dalam kasus pembunuhan itu, Suster El bisa menjadi saksi dan dapat membahayakan Osman, sehingga dalam pengejaran itu, taksi yang dikendarai Suster El mengalami kecelakaan yang menyebabkan hampir 10 menit Suster El terjebak di dalam mobil yang tenggelam di sungai. Akan tetapi takdir berkata lain, Suster Elnara masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Usaha-usahanya akhirnya berhasil membuat ia selamat dari maut itu, akan tetapi Osman tidak melihat, sebab ia merasakan dan berpikir kalau Suster Elnara pasti sudah mati karena kecelakaan itu. Namun keajaiban datang, Suster El dan Emir ditolong oleh pemuda desa yang bernama Bayu dan ibunya yang bernama Bu Fatimah. Awalnya Suster El sangat takut, sebab kejadian itu ia menjadi tidak mudah percaya dengan orang lain. Namun Emir meyakinkan Suster El bahwa mereka orang baik, sehingga Suster Elnara yakin dan bisa mempercayai keluarga yang sudah menolongnya ini. Setelah dirawat dan kembali pulih, Suster El masih merasakan ketakutan. Jika ia kembali dengan nama Elnara, maka ini akan menjadi ancaman kepada dirinya dan juga Emir. Maka dari itu, untuk memutuskan pencarian Osman, maka Elnara merubah jati dirinya menjadi Suster El. Keesokan harinya, Osman menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan atas penyebab kematian pasangan suami istri yang sampai sekarang tidak tahu penyebab. Daripada memunculkan kecurigaan dan memanfaatkan kepergian Elnara dari rumah, Osman membuat keputusan untuk membuat Elnara menjadi tersangka atas kematian kakaknya sendiri. Setelah statement yang keluar dari Osman, maka Elnara menjadi tersangka dan fotonya terpampang di mana-mana sebagai daftar pencari orang. Melihat fotonya ada di TV, Elnara langsung terkejut dengan apa yang dibuat oleh Osman. Jika ia keluar dan berkata tanpa bukti yang ada, maka Elnara tentunya kalah dan mengakibatkan ia akan masuk penjara. Maka dari itu ia berusaha untuk mencari bukti terlebih dahulu, dan membuat rencana agar Osman terbukti menjadi tersangka atas kematian itu. Sedangkan Dr. Devan tidak mengetahui peristiwa ini sama sekali. Ia merasa jika Elnara hilang, Devan terus berusaha mencari kemana Elnara pergi, sampai ia mengunjungi rumah Elnara. Namun sayang rumah itu sudah kosong dan terdapat pelang bahwa rumah itu ingin dijual. Devan bingung harus kemana lagi ia mencari cinta sejatinya itu, sebab tidak ada jejak kemana Elnara pergi. Namun ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha untuk menemukan wanita yang ia cinta. Namun bukannya mendapatkan kebahagiaan, justru Devan mendapatkan malapetaka, sebab ayahnya menyuruh Devan untuk memilih satu di antara dua pilihan yang dilayangkan ayahnya. Devan disuruh untuk memilih tetap menjadi dokter tapi harus menikah dengan Manda, atau Devan harus berhenti menjadi dokter dan bekerja di kantor papahnya. Tentunya ini adalah pilihan yang berat, sebab di satu sisi menjadi seorang dokter adalah cita-cita Devan, di sisi lain Devan masih mencintai Elnara yang sampai kini tidak tahu di mana keberadaannya. Oleh karena itu, daripada ia harus kehilangan semuanya, ia memutuskan untuk memilih pilihan pertama. Ia tetap mempertahankan menjadi dokter dan menikah dengan Manda, sosok wanita yang tidak pernah ia cintai sama sekali, dan otomatis ia harus merelakan cinta sejatinya demi karir hidupnya. Balik ke Elnara. Setelah sadar dan sehat, ia merasa tidak enak hati kepada keluarga Bayu sebab ia selama ini tidak bisa membantu sama sekali. Elnara memutuskan untuk kembali bekerja sebagai suster dengan identitas baru yaitu Suster El. Ia memutuskan untuk menyembunyikan identitas kepada siapapun termasuk Devan, sosok laki-laki yang sangat ia cintai. Setelah Devan memutuskan untuk menikah dengan Manda, adik Devan yang bernama Felix pulang dari luar negeri setelah melakukan operasinya pada kakinya, maka dari itu orang tua Devan menyuruh Devan untuk menjemput Felix dari bandara. Karena masih sakit, orang tua Devan memutuskan untuk mencari seorang suster agar bisa merawat Felix hingga sembuh total. Mungkin ini yang dikatakan jodoh. Suster El bekerja di suatu rumah orang kaya. Pasien ini memiliki sakit di bagian kakinya sehingga ia membutuhkan suster untuk membantunya setiap hari. Pasien ini ternyata adalah adiknya Devan. Devan dan Suster El langsung terkejut, untuk beberapa lama sudah tidak bertemu, akhirnya bertemu juga. Namun apakah Suster El langsung membongkar rahasianya? Atau justru pura-pura tidak mengenal Devan seperti rencananya awal? Menurut kalian semua, apakah yang akan dilakukan Devan? Apa Devan langsung mengenal Elnara dengan penampilan Suster El sekarang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sebab semua itu akan terjawab pada episode selanjutnya. Sekian informasi yang bisa kita sampaikan. Untuk teman-teman semuanya, jika menurut kalian informasi ini bermanfaat silahkan klik tombol like di bawah. Jika tidak silahkan kritik kami di kolom komentar. Terakhir kami ingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.